فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم ما بعد. Pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini, sebelum pertemuan perdana pertama kali, dengan meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharap pertolongan dan karunia-Nya, kita akan mulai mengkaji suatu kajian ilmiah dari kitab di depan kita ini, kitab yang berjudul Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah, yang artinya adalah pondasi yang bermanfaat dalam pembahasan pengesaan Allah, fikih atau pemahaman, serta ideologi. Buku ini terbilang singkat atau ringkas, berisikan 50-an halaman kurang lebih. Namun mencakup di dalamnya 3 pembahasan sekaligus. Dari pembahasan dasar yang dibutuhkan oleh setiap kita sebagai insan yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judulnya dikatakan mabadi, landasan, pondasi. Materinya tentang pembahasan dasar, berkisar seputar pengenalan Allah, pengesahan Allah, tauhid. Demikian juga tentang ideologi orang mukmin, keyakinan, kepercayaan mereka terhadap Allah atau rukun iman secara keseluruhan. Demikian juga pembahasan fikih, ibadah, belakang singgung di bagian akhir dari buku ini. Adapun penulisnya adalah guru kami, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Adapun usia buku ini kurang lebih cetakan pertama kali tahun 2005-an. Dan dari terbitan terakhir terlihat sekitaran 10 kali dicetak. Akan kita baca muqaddimah. Sekilas muqaddimah atau pembuka dari buku ini. Target awal dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pembelajaran tauhid, akidah, dan juga fikih kepada 6 kalangan anak-anak pemula. Hanya saja ketika kita melihat fakta dan kenyataan, kemudian isi kandungan dari buku ini, kita melihat dengan fakta dan kenyataan. Cetakan pertama keluar, 6 dipublikasikan. Setelah tersebar menyeluruh pertama di negeri Yaman, datang beberapa orang donatur atau muhsinin meminta
kepada sang penulis ini Syekh kami Yahya Hafizahullah Ta'ala untuk diterbitkan dan dicetak secara gratis, kemudian dibagikan ke beberapa instansi pemerintahan seperti di kalangan kepolisian, di kalangan ketentaraan, bahkan sempat dicetak secara gratis kemudian dibagi ke beberapa tahanan di Yaman. Alhamdulillah buku ini mendapatkan apresiasi dan antusias dari masyarakat, bukan cuma dari kalangan anak-anak, bahkan dari kalangan orang dewasa. Demikian juga bukti dan fakta ketika kita memulai nanti mengkaji buku ini, bukan cuma anak-anak yang membutuhkan kajian, bahkan orang dewasa pun, mungkin dari kalangan pemula yang belum pernah mengkaji tentang akidah atau tauhid atau fikih, ini bisa dijadikan sebagai tambahan wawasan dan acuan dalam berakidah serta bertauhid serta berfikih. Dalam agama Islam akan kita jumpai nanti dari isi materi tersebut sebagai buktinya. Al-muhim buku ini bukan hanya dibutuhkan kepada anak-anak kecil, bahkan orang dewasa pun sangat membutuhkannya. Keistimewaan dari buku ini boleh bawakan dalam bentuk diskusi, poin demi poin, kurang lebih 100-an atau hampir 100 dari ketiga materi sekaligus. Maka kita katakan buku ini sebenarnya terbilang ringkas dan singkat. Dari kurang lebih 90 poin beliau membagi dalam 3 materi sekaligus. Beliau bawakan dengan metode diskusi. Pertama dalam bentuk pertanyaan, boleh bertanya, kemudian beliau sendiri yang menjawabnya. Sebuah bentuk pembelajaran kepada 6 orang yang membacanya. Keistimewaan buku ini juga beliau membawakan dengan begitu singkat dan ringkasnya. Tanpa menambahkan ucapan beliau yang begitu banyak. Dari poin per poin kita akan dapati inti dari pembahasan, kemudian beliau bawakan dalil entah 1, 2 atau 3 dengan begitu singkat dan ringkasnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah bagi kita menyelesaikan kajian buku ini dimulai pada hari ini, insyaallah sampai selesai. Dan lupa juga kita mendoakan kepada sang penulis sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dari buku yang bermanfaat ini. Wabillahi taufik. Kita akan mulai mengkaji tanpa perlu panjang dan lebar dari sebagian cetakan mungkin yang ada di tangan hadirin dan hadirat. Kita akan mulai langsung kepada halaman muqaddimah dari cetakan atau terbitan di depan kita ini, tepatnya pada halaman yang ketiga. Mulai dari perkataan sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pembuka. Muqaddimahnya berisikan 1 lembar lebih sedikit, insyaallah kita akan baca. Kata beliau, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Penulis Syekh Yahya hafizahullah ta'ala setelah beliau memulai dengan khutbatul hajah yang ringkas, memuji Allah dengan pujian yang banyak, baik, berbarokah di dalamnya, beliau lanjut dengan mengucapkan persaksian 2 kalimat syahadat, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Setelah itu kata beliau berikutnya, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, Allah yang maha tinggi berkata di dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Setelah beliau membuka dengan khutbatul hajah, to the point, langsung masuk pada landasan hukum pertama sebagai pembuka dari muqaddimah, sebuah ayat dari surat Al-Baqarah. Bunyi ayatnya, kata Allah Ta'ala, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Terjemahan bebas dari Al-Qur'anul Karim yang kita baca tepatnya pada ayat yang ke-133 dari surat Al-Baqarah. Kata Allah, apakah kalian pernah menjadi saksi? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara terkhususnya kalangan Bani Israel, karena mereka lah yang dimaksud dalam ayat ini. Nanti Israel nama lain dari Yakub. Apakah kalian mempersaksikan? Apakah kalian pernah menjadi saksi idh hadara Yaqub al-maut, ketika datang kepada Yakub kematian, ketika ajal menjemput Yakub. Itu qala li bani, ketika dia katakan kepada putra-putrinya, anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kalian sembah sepeninggalku? Jadi ayat ini menceritakan tentang Yakub. Di akhir hayatnya dia ingin mengajarkan satu pelajaran penting sebagai bentuk wasiat, yakni peribadatan. Apa gerangan wahai anak-anakku yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau mereka berikan jawaban, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Mereka berikan jawaban dengan satu jawaban sepakat tanpa ada perselisihan, kami akan menyembah sesembahan engkau, sesembahan bapak-bapak engkau, yakni Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Jadi Ibrahim adalah kakek buyut dari Yakub, kemudian Ismail kakeknya, Ishaq adalah bapaknya. Jadi silsilah nabawiyah. Jadi maksud dalam ayat adalah Yakub. Silsilah adalah Yakub bin Ishaq bin Ismail bin Ibrahim. Nah, maksud kami Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Kakek buyut dari, maksud kami kakek dari Yakub adalah Ibrahim, bapaknya adalah Ishaq. Ilahan wahidah, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami terhadap dia berislam, yakni kami terhadap ilah, sesembahan yang satu tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Makna Islam adalah berserah diri. Beliau akan simpulkan nanti tujuan dan maksud dari pembawaan ayat ini tepat setelah khutbatul hajah dari pembawaan muqaddimah. Kita akan lanjut pada landasan hukum yang kedua berupa hadis. Kata sang penulis Syekh Yahya hafizahullahu taala, wa sahha min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan telah sahih. Nah, dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia pernah berkata. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dan asal muasalnya berada juga dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman faqala." Kata Ibnu Abbas, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Riwayat yang lengkapnya bahwasanya kejadian ini berlangsung di atas kendaraan himar, keledai. Jadi Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas di atas kendaraan tersebut. Terjadi pada suatu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Ibnu Abbas sendiri, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pelajaran." Sampai di bawahnya nanti isinya seluruhnya adalah pelajaran demi pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia di hadapan engkau." Nah, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran yang beliau janjikan kepada Ibnu Abbas, jaga Allah. Dan maksud dari jaga Allah adalah jaga agama Allah. Wah, ini kalau untuk menjaga Allah bukan seperti menjaga anak kecil. Allah tidak perlu untuk dijaga. Tapi maksud dari menjaga Allah adalah jaga agama Allah. Jaga batasan-batasan Allah yang merupakan syariat. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari dua perkara, yakni perintah yang harus dilaksanakan serta larangan yang harus ditinggalkan.
Itu adalah maksud dengan jaga Allah, yakni jaga agama Allah, jaga syariat Allah, jaga batasan-batasan Allah. Allah pun akan memberikan balasan, bahwasanya Allah akan menjaga engkau. Lanjut beliau, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, minta kepada Allah satu-satunya, jangan pernah minta kepada makhluk. Pada perkara yang hanya Allah yang mampu untuk memberikan 6 perkara tersebut. Demikian juga meminta pertolongan pada perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan tersebut. Lanjut perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk pembelajaran kepada Ibnu Abbas serta kepada kita yang mendengar hadis ini. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kita artikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah. Khitab ini kepada gulam anak kecil yang saudara Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah bahwasanya seandainya umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau sesuatu, mereka tidak akan memberikan kemanfaatan kepada engkau sesuatu kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi engkau. Kebaikan apapun, kalau umat manusia mau bersatu padu untuk menyampaikan kepada kita, tidak akan pernah terlaksana kecuali apa yang Allah takdirkan. Demikian juga, lanjutnya, seandainya mereka, yakni umat seluruhnya, bersatu padu untuk menyampaikan kemudaratan kepada engkau sesuatu, mereka tidak akan pernah bisa memudaratkan engkau dengan sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan bagi engkau. Nah, selain kemanfaatan, seandainya seluruh manusia mau bersatu padu menyampaikan kepada kita kemanfaatan, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan sampai kepada kita kemanfaatan tersebut. Demikian juga kemudaratan, kalau mereka ingin menyampaikan sesuatu yang mudarat bagi diri kita, kalau Allah tidak kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah sampai. Meskipun seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk menyampaikan kepada kita kemudaratan tersebut. Dari 2 poin yang terakhir ini, atau masih ada 1 poin di belakang lagi, kandungan pelajarannya mengajarkan kepada kita tentang beriman kepada qadar, beriman kepada takdir. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Penutup hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatih suhuf. Telah terangkat pena-pena dan telah kering tinta-tinta atau catatan-catatan. Nah, potongan akhir menunjukkan kepada kita bahwasanya ini salah satu tahapan beriman kepada takdir, bahwasanya di antara beriman kepada takdir adalah beriman akan apa yang Allah telah catat di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Seluruh kejadian yang Allah Subhanahu wa taala catat yang terjadi di alam semesta telah Allah catat di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Baik itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi sebelum terjadinya telah tercatat di dalam kitab tersebut. Subhanallah, seperti yang kita dapati dari buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu manis. Nah, tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele bahwa setelah mukaddimah tepat dari khutbatul hajah, langsung mereka bawa ke landasan hukum berupa ayat dan hadis. Kemudian beliau akan menerangkan kepada kita maksud dan tujuan dari pembawaan satu ayat dan satu hadis ini. Kata sang penulis Syekh Yahya hafizahullah taala, "Fahadhihi al-ayatu wal haditsu wa nadha'iruhuma aslun fi talqinil auladi kalimatin jami'atin." جامعات في توحيد الله عز وجل وتعليم عبادته وحفظ حدوده والتوكل عليه ومراقبته والإيمان بالقدر خيره وشره. Nah, kata beliau Syekh Yahya hafizahullah taala bahwa ayat serta hadis dan yang semisal dalam keduanya ini merupakan pondasi dalam mentalkin anak-anak kalimat-kalimat yang mencakup pembelajaran tentang pengesahan Allah Azza wa Jalla. Tauhid, boleh janjikan bahwasanya dalam salah satu dan 3 materi dalam buku ini adalah tauhid.
mengajarkan juga tentang beribadah kepadanya, mengajarkan juga tentang menjaga batasan-batasannya. Tadi telah kita singgung dari hadis Ibnu Abbas bahwa saya maksud dengan menjaga Allah adalah jaga batasan-batasannya. Memberikan pelajaran juga tentang bertawakal, berserah diri kepadanya. Nah, berserah diri dari sisi hati, menggantungkan hati kita, bertawakal hanya kepada Allah. Wa muraqabatihi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini terus pembelajaran yang dikandung dalam hadis Ibnu Abbas, selalu merasa diawasi. Maksud dari selalu merasa diawasi artinya ketika kita ingin mengamalkan amalan kebaikan, yakin dan percaya bahwasanya Allah memperhatikan kita, hendaknya kita serahkan kepada Allah kebaikan yang paling baik. Serta ketika kita ingin melakukan hal-hal yang mungkin menyelisih syariat Allah, yakin dan percaya bahwasanya Allah mengintai, memperhatikan, dan Allah akan memberikan ganjaran. Nah, buah dari muraqabah adalah semakin serius beribadah dan takut untuk melakukan maksiat. Wal imani bil qadari khairihi wa syarri, demikian juga di dalamnya terdapat kandungan pelajaran beriman akan takdir baik dan buruknya. Kata beliau pada bagian akhir dari muqaddimah ini, fahadihi hiyal tarbiyatu syar'iyyatu sahihah. Inilah pendidikan secara syar'i yang tepat. Nah, jadi ketika ingin mengajarkan kepada anak-anak merupakan target dalam buku ini, sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi di depan. Nah, yang kita ajarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan satu ayat dan satu hadis tadi di depan, yang beliau perinci secara detail berkaitan dengan tauhid, ibadah, menjaga batasan-batasan Allah, bertawakal, kemudian merasa diawasi dan beriman, takdir baik dan buruk. Allati yurja liman nasya 'alaiha ay yakuna min khairi ibadillahi sholihin. Nah, kata beliau berikutnya bahwa yang diharapkan dengan pendidikan tersebut bagi siapa yang tumbuh berkembang di atasnya, di atas pendidikan tauhid, di atas pendidikan ibadah, di atas pendidikan fikih dan akidah, takdir, yang merasa diawasi. Diharapkan orang-orang yang tumbuh berkembang di atas pendidikan tersebut menjadi sebaik-baik hamba Allah yang soleh. Nah, dan inilah yang kita inginkan. Mau putra-putri kita baik. Nah, ajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang disebutkan dalam buku ini. Tauhid, akidah, dan fikih. Mau kita menjadikan anak kita sebagai orang yang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita ajarkan kepada mereka, bukan yang lainnya. Mimma hamalani dzalika ala an aktuba li abna'i as-sighar as'alullaha ay yuslihahum wa yusliha bihim hadhihi al-kalimatil muyassarata fi mabadi'it tauhid wal aqidati wal fiqh. Nah, kita artikan dulu. Inilah faktor yang menggiring aku untuk menulis kepada anak-anakku yang kecil. Kita katakan di depan bahwasanya target dari buku sebenarnya ditulis untuk anak-anak kecil, karena di antara metodenya kita akan dapati nanti, hanya saja kalau kita lihat fakta dan kenyataan serta materi yang beliau bawakan ternyata juga dibutuhkan oleh orang besar, akan kita dapati nanti dari satu demi satu poin-poin yang beliau bawakan sampai kurang lebih sekitar 90-an poin. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya meskipun pada muqaddimah beliau jadikan target dari penulisan buku ini adalah anak-anak kecil, hanya saja ternyata dibutuhkan juga oleh orang-orang besar. Apalagi pada para pemula yang belum pernah mengkaji tentang akidah, tauhid, dan fikih, akan kita dapati hal tersebut sebagai buktinya. Juga sangat dibutuhkan oleh kalangan orang-orang besar. Beliau katakan bahwasanya, inilah faktor penyebab aku menulis buku-buku ini, yakni kepada anak-anak kecilku. Semoga aku minta kepada Allah agar memperbaiki mereka dan memperbaiki keadaan dengan perantara mereka. Sebuah kalimat-kalimat yang ringkas dalam asas-asas pengesahan Allah, ideologi dan pemahaman peribadatan, muayyadatan biadillatil Qur'ani was sunnah, yang berasaskan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini boleh janji dari penulis yang membuat buku ini, yang meskipun mungil, meskipun kecil, tapi terlihat indah, karena beliau tak lupa untuk membawakan satu poin. Kecuali beliau bawakan di dalamnya landasan hukum, beliau bawakan dari Al-Quran dan As-Sunnah, membuat buku ini semakin terasa manis.
rajian min Allah azza wa jalla ay yanfa'ahum biha wa sair abna'il muslimina wa billahi taufiq. Mengharap kepada Allah azza wa jalla agar memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada mereka dengan buku ini. Beliau mengharap bahwasanya buku ini bisa memberikan manfaat kepada para pembaca. Paling pertama adalah targetnya anak-anak kecil. Demikian juga kepada seluruh anak-anak kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Tapi ini mukadimah alhamdulillah dari judul buku yang kita janjikan untuk kita kaji. Judul bukunya Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, fikih pemahaman tentang ibadah dan juga ideologi. Penulis adalah Syekh Yahya Hafizullah Ta'ala. Ya mudah-mudahan dengan awal yang baik dari pembacaan muqaddimah ini insyaallah kita akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan untuk terus mengkaji buku ini sampai selesai. Mungkin untuk pertemuan perdana kali ini sekedar kita baca muqaddimah dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan 6 poin demi poin, mulai dengan mabadi'ut tauhid wal aqidah, pondasi-pondasi tauhid dan juga akidah. Mungkin ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini pada pertemuan pertama. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.